Selamat berjumpa di channel Nilai Manfaat. Terima kasih telah berada di sini. Dalam video series ini, kita akan belajar selama 64 hari untuk membangun nilai pada diri Anda. Video ini akan membantu perubahan positif yang luar biasa pada diri Anda. Akan ada 64 video singkat dengan durasi antara 5-8 menit setiap videonya. Selamat menikmati. Halo semuanya, selamat datang kembali. Kali ini kita mau ngobrolin sesuatu yang kayaknya semua orang pernah ngalamin deh. Zona nyaman. Kita bakal bedah bareng-bareng, kenapa sih justru dengan keluar dari situ, kita bisa nemuin versi diri kita yang paling keren. Coba deh jujur, pernah nggak ngerasa hidup tuh ya enak sih, aman, semuanya sesuai rutinitas. Tapi kok rasanya gitu-gitu aja ya? Kayak jalan di tempat. Nyaman sih nyaman, tapi kok rasanya mandek. Nah, kalau kamu pernah ngerasa kayak gitu, tenang, kamu nggak sendirian kok. Dan di sini kita bakal kupas tuntas kenapa bisa begitu. Oke, sebelum lanjut lebih jauh, kita samain persepsi dulu ya. Apa sih sebenarnya zona nyaman itu? Gampangnya gini, ini tuh kondisi di mana kita merasa aman, tentram, karena ya semuanya udah kita kenal, nggak ada kejutan. Contohnya, yaitu kerjaan yang itu-itu lagi, nongkrong sama geng yang sama terus, nggak ada resiko, stresnya minim banget. Kedengarannya sempurna ya? Ya enak banget lah, siapa yang nggak suka nyaman? Tapi, nah ini tapinya nih, pertumbuhan diri kita, mau itu soal karir, soal personal, itu justru adanya di luar sana, di luar gelembung nyaman kita. Kalau kita kelamaan mager di dalam, ya kita nggak bakal kemana-mana, nggak naik level gitu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Kenapa? Kenapa sih kita harus repot-repot ninggalin sesuatu yang udah jelas-jelas nyaman? Yuk kita lihat bareng-bareng beberapa alasan super kuat yang bisa jadi dorongan buat kita semua. Coba deh kita bandingin langsung ya, kiri dan kanan. Di satu sisi di dalam zona nyaman ada apa? Rutinitas, aman. Tapi ya jujur aja agak monoton. Nah, di sisi lain, di luar zona nyaman, ada pertumbuhan, sesuatu yang seru, dan yang paling penting, peluang-peluang baru yang nungguin buat kita ambil. Kalau lihat begini, pilihannya jadi kelihatan jelas banget kan? Biar lebih jelas lagi, ada 3 alasan gede kenapa kita harus berani keluar. 1, buat nemuin potensi kita yang sebenarnya. 2, biar hidup ini ya lebih berwarna, lebih seru lah. Dan yang ketiga, buat ngebuka pintu ke kesempatan-kesempatan baru. Oke, kita bedah satu-satu ya. Nah, ini nih yang pertama, dan ini penting banget. Sering banget kita tuh nggak sadar kita bisa apa, sampai jeng-jeng kita diuji. Contoh paling gampang deh, mungkin kamu ngerasa takut banget ngomong di depan banyak orang. Tapi sekali waktu kamu dipaksa buat presentasi di kantor. Dan ternyata, kok lancar ya, kok jago ya? Nah, potensi-potensi terpendam itu emang baru nongol kalau kita sedikit dipaksa keluar. Terus, poin kedua, kalau kita diem terus di zona nyaman, apa yang terjadi? Ya ini, nol cerita baru. Hidup jadi gitu lagi, nggak ada pengalaman baru, nggak ada tantangan, yang artinya yang nggak ada cerita seru buat dibagiin ke temen atau bahkan ke diri sendiri. Padahal kan yang bikin hidup itu hidup, ya pengalaman-pengalaman barunya itu. Oke, teorinya cukup ya. Sekarang kita lihat di dunia nyata. Gimana sih bentuknya pertumbuhan itu? Hasil konkretnya apa sih kalau kita nekat keluar dari zona nyaman? Nih, kita lihat contohnya. Di dunia karir misalnya, kamu berani ngambil proyek yang lebih susah dari biasanya. Hasilnya apa? Kamu dapat skill baru, kenalan baru, dan ya jalur promosinya bisa lebih cepat. Kalau di bisnis, coba deh ekspansi ke pasar baru. Mungkin awalnya pusing, harus belajar digital marketing segala macam, tapi ujung-ujungnya omset bisa naik. Bahkan dalam hidup sehari-hari. Coba deh sekali-sekali traveling sendirian atau iseng belajar bahasa baru. Pengalaman yang didapat itu wah kayak banget. Dapat teman baru, cara pandang juga jadi lebih luas. Intinya, risikonya seringkali sepadan banget sama hasilnya. Oke, aku ngerti. Tapi gimana mulainya? Pasti itu kan pertanyaannya. Tenang, ini nggak seserem yang dibayangin kok. Kita punya rencana aksi simple, 4 langkah aja buat bantu kita mulai. Ini dia nih contekannya. Pertama, dan ini kuncinya, mulai dari yang kecil-kecil aja. Nggak usah langsung daftar panjat tebing. Coba deh hal simpel, ngobrol sama satu orang baru di sebuah acara, atau coba resep masakan baru. Gampang kan? Kedua, biar nggak ngawang-ngawang, pasang target yang jelas. Kasih deadline juga.
Ketiga, ini nih yang paling krusial, mindset. Anggap aja kegagalan itu ongkos belajar, biasa banget. Dan terakhir yang keempat, hargai setiap kemajuan. Berhasil ngobrol sama orang baru, wah itu harus dirayain. Setiap langkah kecil keluar dari zona nyaman itu udah kemenangan besar loh. Nah, kita udah sampai di penghujung pembahasan nih. Jadi, apa sih intisari yang bisa kita pegang dari semua obrolan kita barusan? Kayaknya kutipan ini ngerangkum semuanya dengan sempurna deh. Dengerin ya. Zona nyaman itu memang nyaman, tapi nggak akan bikin kamu tumbuh. Beranilah melangkah keluar, dan kamu akan menemukan versi terbaik dari dirimu. Dalam banget kan? Itu dia inti dari semua ini. Jadi, satu hal yang perlu kita ingat terus, pertumbuhan itu nggak datang dari diem aja, nggak ada ceritanya. Perubahan, hidup yang lebih seru, pengalaman baru, itu semua butuh kita untuk bergerak. Butuh sedikit keberanian dan kemauan buat nyoba hal yang beda. Dan sebagai penutup, aku mau kasih satu pertanyaan buat kamu renungin. Bukan buat besok, bukan buat lusa, tapi buat hari ini. Pertanyaannya adalah, apa satu langkah kecil, sekecil apapun itu, yang bakal kamu beraniin diri buat ambil hari ini juga untuk keluar dari zona nyamanmu?